Wah, ternyata Mang Adun juga dapat nih. Ya udah, ntar coba Mang Adun mau melanjutkan dulu ya. Ini nih, lihat tuh. Ada notifikasi ya. Ini tanggal 8 Agustus, Mang Adun klik petir. Iya, akhirnya dapat juga. Ya udah, Mang Adun ngelanjutin dulu ya ini ya. Oke, baik Veners, saatnya kita balik lagi di sesi badas ya. Sama Mang Adun di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pioners sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Akhirnya tiba juga ya di sesi badas yang dari kemarin Mang Adun belum sempat bahas ini dan belum juga berani buka checklist mainnet seperti itu, karena di sini di grade periode ya. Ini di sini yang sudah pernah seperti itu ya, dan ya udah kita nggak bahas ini karena ini emang udah ya gitu. Oke. Jadi di sini ya, pertama-tama Mang Adun mau coba untuk menerjemahkan dulu. Di sini kita terjemahkan sama-sama ya. Mang Adun udah pernah, cuman lupa. Tapi ada sesuatu yang sepertinya menarik ya. Tuh. Oke. Pengingat masa tenggang, terus pembaruan masa tenggang, pembaruan antar muka dan pengingat pop up. Oh, berarti memang di sini sudah jelas ya. Ini kan banget baru bahas dashboard ya, jadi kan nggak tahu. Di situ sudah jelas pembaruan masa tenggang, pembaruan antar muka dan pengingat pop up. Ini jelas pembaruan antar muka dan pengingat pop up. Makanya kenapa kata The Word juga mengatakannya, atau siapa, Jing Dakui kalau nggak salah, kalian sempat melihat itu sebagian besar ternyata yang kena itu ya. Saya Mang Adun juga kena, itu jelas ya. Oke, kita akan lihat di sini. Oppo kata Picor Team, lihat pengingat dalam aplikasi masa tenggang baru yang menunjukkan tenggat waktu migrasi KYC dan mainnet individual Anda. Oh, si individual disebutkan loh sampai. Ya pribadi ya, itu pengatur waktu dan akan terlihat selama penambangan dan di layar beranda. Mang Adun nggak ada ya, mudah-mudahan nggak dapat. Masa tenggang diperlukan agar jaringan siap menghadapi jaringan terbuka. Nah, ini makanya kenapa banyak banget ya yang mendapatkan seperti itu ya, verifikasi wajah dan sebagainya itu diperlukan kata Picor Team. Karena apa? Karena supaya siap ya jaringan itu menuju jaringan terbuka atau menghadapi ya jaringan terbuka. Dan 3 bulan pertama bagi pengguna untuk mengajukan KYC sudah lebih dari setengahnya. Nah, yang waktu kemarin tuh ya, itu kan udah dalam artian setengahnya itu udah banyak, berarti yang diberikan jeda waktu sama Picor Team itu yang jeda atau yang berjalan tuh udah setengahnya katanya, yang ya memperbaiki gitu. Terus pastikan Anda tidak melewatkan tenggat waktu untuk mengirimkan KYC atau memigrasikan PAI Anda. Minta lingkaran keamanan dan tim rujukan Anda untuk mengambil tindakan sebelum masa tenggang berakhir. Mang Adun di apa sih namanya, yang tim referral beleweran semua. Gak apa-apa lah ya, yang penting kita aman, ini seperti itu. Oke, dan sekarang tiba saatnya untuk mainnet checklist ya. Jadi di sini Mang Adun mau buka, tapi Mang Adun nggak mau lihat ya. Ntar kalau udah ini baru Mang Adun ke belakangin dulu HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim aja ya. Ya, itu perkara apa, ada sesuatu yang berubah atau tidak, yaitu bukan kehendak Mang Adun ya. Intinya ada kemauan Allah di situ. Oke, Bismillah aja. Kita lihat. Mang Adun nggak lihat. Oke ya, coba lihat ke bawahnya.
Alhamdulillah masih hijau. Oke oke. Di sini aman. Di sini aman. Ada satu lagi ya yang perlu mengadun cek, yaitu di browser. Nah, itu yang lebih menegangkan. Nggak juga sih sebetulnya, yang penting KYC udah hijau semua, udah aman lah ya. Gitu. Kita coba di browser ya, masuk ke browser, dan apakah status validator mengadun akan berubah seperti sebagian besar pioneers ya. Itu karena saking banyaknya sampai disebutkan sebagian besar pioneers yang mengalaminya. Dan kita akan masuk di kolom KYC, kembali mengadun tidak akan melihat ya. Mengadun HP-nya yang tadinya di belakang yang tadinya di depan akan mengadun geser untuk di ke belakang punggung mengadunnya. 1 2 3. Gimana pioneers? Mengadun belum lihat. Sekarang mau lihat. Oke. Oh belum. Iya, ternyata ya kebagian juga. Dimohon untuk menjadi validator. Menunggu penerimaan. Nah, ini tiba saatnya mengadun juga untuk isi pulsa ya, karena nanti akan mengadun informasikan ya, karena memang dari kemarin-kemarin mengadun menahan diri untuk ngecek ini ya, gitu loh. Ya, jujur, kenapa mengadun kena ya? Ini mengadun belum punya satu pegangan ya buat memastikan apa yang menyebabkan ini validator kena. Ada yang mengatakan di kolom komentar kalau nggak salah yang persentasinya itu di bawah 90% itu bakal kena. Katanya. Terus yang apa sih namanya lagi, kalau mengadunya berpikirnya lebih ke di sini. Itu. Jadi apa? Pernah ya waktu itu, ini kan jelas ya nomor telepon mengadun belum checklist. Waktu soal pembahasan profil, kalau pioneers ingat ucapan mengadun, kok kenapa? Oh, pichat ya, itu yang di chat tuh. Nanti kita akan bahas juga chat. Kenapa? Gitu kan? Profilnya di browser, tapi chatnya ada di aplikasi penambangan. Gitu loh. Ah, ini mengadun sangat yakin ini yang dilakukan oleh Picor Team untuk apa? Untuk memastikan antara aplikasi Pentrock dan aplikasi browser ya, di situ itu tersinkron. Kita tahu aplikasi nih ya. Di sini ada PAPPS ya, atau aplikasi mungkin. Kita coba cek di sini. Tuh. Sudah ada di sini ya. Jadi ini yang terhubung. Maksudnya apa? Ini yang ada di browser. Itu loh. Jadi kalau misalkan mengadun ngecek profil, kita masuk ke sana dulu ya, ke profil, dan wallet jelas. Wallet tidak ada di aplikasi penambangan, gitu kan? Adanya di browser. Nah, bagi yang ingin bisa membuka di sana, amankan browsernya, gitu loh. Amankan validatornya ya. Nah, itu kenapa itu loh status KYC mengadun hijau semua, tapi di validator itu terjadi masalah ya. Salah satunya karena ada juga yang bermasalah di aplikasi penambangannya kalau menurut mengadun ya. Tapi kalau untuk lebih jelasnya lagi, kalau ini membahas soal validator ya, bisa saja mungkin karena jujur mengadun jarang aktif. Tapi ada yang sampai aktif banget, itu tetap kena juga gitu. Lah terus apa yang menyebabkan sampai di browser itu banyak yang mengalami hal ini? Gitu ya. Ini ada kolom opsi terjemahkan ya di samping ucapan selamat datang kembali. Oke. Nah, ini ucapan selamat datang kembali nih ya. Di sini kita ada kolom terjemahan, barangkali bisa diterjemahkan. Kita ketuk, pilih bahasa Indonesia, simpan. Tuh, ini nggak berubah yang atasnya, yang warna oranye itu maksudnya. Oke ya. Jadi
tentatif. Di sini nih ya, kita untuk pasti, ini kan bacaannya QWC atasnya tuh gitu. Sebentar, telusuri gambar terjemahkan. Oke. Selamat datang QWC ini kan kolom QWC ya. Selamat datang kembali. Di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi QWC. Gitu kan. QWC kan kita tahu itu daftar periksa mainnet ya. Atau mungkin apa cuman khusus di kolom QWC ini atau kenali pelanggan Anda. Gitu loh. Di sini ada setelah diterjemahkan status aplikasi Anda, persetujuan sementara. Setelah pemeriksaan tambahan sebelum migrasi, status QWC Anda diubah menjadi QWC sementara atau tentatif ya, sambil menunggu pemeriksaan tambahan. Dan itu jelas itu nanti setelah diperiksa oleh AI ya, verifikasi wajah kita juga diserahkan kepada validator seperti itu. Petunjuk lebih lanjut akan menginformasikan langkah Anda selanjutnya untuk menyelesaikan status QWC status tentatif ya. Nah, jadi petunjuk lebih lanjut akan menginformasikan langkah Anda. Nah, ini ya di sini status aplikasi validator Anda. Dimohon untuk menjadi validator menunggu penerimaan ya. Nah, kami menerapkan proses pemilihan validator yang lebih ketat di situ ya. Untuk melanjutkan menjadi validator antara lain pastikan akun Pi Anda diverifikasi dan Anda telah menyelesaikan semua kemungkinan tindakan di daftar periksa mainnet. Oke. Nah, jadi di sini selain ya kemarin Mang Adun menyampaikan kepada Pak Edi Purnomo ya, itu benar ternyata kalau soal di daftar periksa mainnet. Ya kan di sini jelas nih ya. Dan Anda telah menyelesaikan semua kemungkinan tindakan di daftar periksa mainnet. Ini kemungkinan masih belum. Nah, ini kan tak ada yang berubah lagi. Nah, ini kalau sudah hijau semua, itu ternyata baru salah satu Pedi ya, gitu loh. Karena apa? Mang Adun kan baru ngebahas masalah ini. Mang Adun baru dapet. Karena kenapa? Dari kemarin itu Mang Adun tidak bisa membahas secara pure, secara sepenuhnya. Karena Mang Adun nggak bisa menemukan soal ini. Walaupun ya ada pioners yang mengirimkannya, tidak bisa ya. Apa sih namanya? Bukan tidak bisa. Kerasanya beda gitu loh. Cara Mang Adun menangkap sesuatu yang dibalik kata-kata Pikortim itu susah kalau tidak sepenuhnya Mang Adun sendiri mengalami gitu. Nah, di sini ternyata untuk istilahnya tindakan di daftar periksa mainnet ternyata itu baru salah satu. Nah, terus yang keduanya mana, Mang? Jelas. Di sini dikatakan oleh Pikortim ya, pastikan akun Pi Anda diverifikasi. Nah, bahkan ya kalau kan Mang Adun kan tadi jelas ya di profil itu belum terverifikasi semuanya karena nomor telepon Mang Adun belum terverifikasi ya di sini. Tapi toh yang sudah checklist hijau semua juga itu masih bisa seperti itu. Nah, jadi kan ini masih dikatakan kemungkinan di sini. Oke. Nah, di sini semua kemungkinan tindakan ya, jadi menyelesaikan semua kemungkinan tindakan. Kortim itu mungkin bisa dikatakan hanya bisa menyimpulkan, tapi yang mengerjakan itu kan jelas AI gitu loh, sistem gitu kan. Jadi kalau jangan berpikir seperti ini, aduh ini gimana nih QWC gua ya, ayo dong Kortim gitu kan, selesaikan gimana caranya gitu. Enggak ada. Kita mengirimkan pengajuan saja itu ditinjau sama Pikortim, jelas kalau lewat sana ya. Cuma gitu loh, walaupun sama Pikortim tidak dibalas, tapi jelas dibaca gitu loh, sama kayak komentar pioner ya. Walaupun banyak yang tidak mengadun balas, tapi mengadun baca gitu loh. Nah, itu ternyata memang sistem yang mengerjakannya. Karena apa? Walaupun sudah diperiksa oleh AI, itu diserahkan kepada validator, dan tentunya keberadaan validator itu tidak ada di satu tempat dengan Pikortim. Yang gimana mau satu tempat, yang itu di berbagai negara ya. Nah, terus juga ada pembahasan soal ini validator waktu sama Pak Julius apa Pak Klau ya, lupa Mang Adun. Jadi yang jelas ya, gue selama ini katanya gitu kan memverifikasi
memvalidasi pioners katanya gitu ya. Itu kebanyakannya orang luar, nggak ada orang Indonesia kayaknya gitu. Ternyata itu sama gitu loh. Nah, sementara dikabarkan gitu kan bahwasanya migrasi dan KYC akan berjalan dengan cepat, itu kalau tergantung bagaimana validator yang lebih banyak di masing-masing daerah. Kalau validatornya banyak, itu ternyata proses KYC kita jadi cepat, terus migrasi kita juga cepat, itu kan. Lah, tapi gimana disebutkan satu daerah atau satu tempat, orang mengadu di Indonesia dapatnya yang validatornya malah orang-orang luar negeri gitu. Ini kan bisa dikatakan ya, itu kan ya kurang nyambung lah. Kalau yang harusnya itu kan mengadu di Indonesia ya dapatnya orang-orang Indonesia kan gitu. Siapa tuh anjir mantan gua lewat gitu kan. Siapa tuh kan kayak gitu. Lah ini mah brewok ya kan, hidung mancung-mancung ya, banyaknya orang tua lagi. Itu kayak yang bikin mengadu balas buka ya. Itu. Jadi di sini ya sekali lagi emang adanya biasalah ada candanya ya, biar nggak terlalu tegang ya. Gimana apa yang menjadi milik kita itu akan tetap menjadi milik kita kalau sudah ada ketentuannya. Tapi walaupun kita ngejar sampai ke ujung dunia kasarnya ya, mengusahakan sehebat mungkin ya kan, doa nggak kurang-kurang. Kalau misalkan ditakdirkan bukan milik kita ya susah gitu ya. Tuh ya, itu mah intermezzo lah. Biasa mau ngaduna ya, dikeruput dulu kopinya, jangan lupa. Karena apa? Karena gini, pembahasan Pi Network itu kan umumnya sangat menegangkan ya. Nah, karakter mengadun yang seperti ini dari awal konten gitu kan, pioner sudah mungkin yang di bawah 1000 pernah ngikutin mengadun ya, subscribe-nya tuh masih di bawah 1000, mungkin udah nggak aneh ya. Tidak sedikit yang ngomongin apaan pembawaan apa sih namanya, ini platform serius nih, jangan dibawa cengengesan kayak gitu. Siapa yang cengengesan gitu kan, mengadun juga ada saatnya gitu kan, ada saatnya mengadun serius. Nah ini kenapa mengadun cengengesan, bukan cengengesan orang, sebenarnya ada sesuatu yang lucu bahkan gitu loh. Waduh, juga pengen ketawa ya. Jujur mengadun ada yang komentar katanya, apanya yang lucu, gak ada yang lucu, ketawa katanya. Setiap orang benar-benar ketawa. Jadi gini ya, mohon maaf nih, Madun bukan yang ngomong, Madun ya. Kalau nggak percaya silahkan dicek. Kata-kata Pak Mario Teguh itu ada. Butuh kecerdasan yang tidak sedikit untuk mengerti humor. Silahkan cek, karena itu Madun ingat waktu di bawah tahun 2014-an. Maksudnya sering mengikuti Pak Mario Teguh, maksudnya walaupun baru melalui postingan seperti itu ya. Tapi itu alhamdulillah, kalau misalkan umumnya di Mangadun itu kalau ada yang nempel lah ya, atau sesuatu motor berisik banget, itu kalau misalkan ada sesuatu yang kena di hati, itu biasanya keingetan sama Mangadun, karena kebetulan ya Mangadun punya daya ingatnya yang kuat ya. Tapi ada tidak enaknya juga, punya ingatan kuat. Apa Mang? Ya contohnya bentar-bentar Mangadun ngomongin mantan kan gitu. Berarti kan emang pikiran ini, daya ingat ini ya itulah, ada Tuhan itu memberikan segala sesuatu itu ya pure ya gitu, dengan seadil-adilnya, dengan sesempurnanya gitu. Kita diberikan rasa ingat nih atau daya ingat ya. Itu jangan salah, jangan merasa bangga lu kalau misalkan gitu kan. Kalau misalkan Tuhan ngomong itu, jangan merasa bangga kamu itu. Kamu saya berikan daya ingat yang kuat. Oke, ranking kamu waktu sekolah bagus misalkan seperti itu. Oke, kamu bisa menghafal ribuan hadis misalkan itu kan, atau yang macam-macam lah ya, menghafal apa gitu. Itu bagus, memang daya ingatnya kuat banget. Tapi jangan salah, itu akan sangat menyakitkan ketika seseorang yang punya daya ingat itu mengenang apa yang sudah berlalu, kenangan-kenangan indah yang dilaluinya dengan orang-orang yang dicinta. Misalkan dengan ya ada siapanya yang sudah meninggal, terus ingat kenangan itu, itu luar biasa. Kok kesini Mang? Wah, gak tahu gua. Aduh, inilah ya Mangadun sih seperti itu. Jadi enjoy saja sama Mangadunnya. Ini maksudnya pembahasan di validasi. Kita udahlah
ini Mang Adun suka kayak gini. Terus misalkan kalau misalkan Mang ulang lagi dong kata-kata yang tadi, nggak ada. Itu Mang Adun udah lupa udah. Itu Mang Adun tuh kalau setiap membahas enak aja gitu loh. Karena apa? Nggak berasa Mang Adun tuh seperti membahas Planet Vlog atau gimana. Ini ngobrol aja gitu sama pionir yang lain. Orang kalau ngobrol gimana sih? Mau ngalor ngidul kek, mau ngetan ngulon kek, ya udah seperti itu ya. Oke, baik ya pioners. Ini mah biasa di Mang Adun tuh ada curhat-curhatnya. Pioners juga sama, kalau mau curhat aja sama Mang Adun. Mang itu, aduh gimana ya mantan gue misalkan ya. Nggak apa-apa. Apa, Mang tolong dong salam misalkan ke mantan gue yang di Kalimantan Barat misalkan. Nggak apa-apa, bebas gitu loh. Jadi di channel Mang Adun tuh mau sekiranya bermanfaat, itu akan Mang Adun publik. Pernah waktu itu dulu siapa ya, lupa Mang Adun ya, apa Pak Cecep sama Ibu Nasturi ya kalau nggak salah, itu yang waktu itu salam, Mang salam dong sama buat keluarga saya yang di Bandung katanya. Oke, Mang Adun sampaikan, kenapa enggak, toh itu bagus gitu. Jadi sesuatu yang baik itu ya pertahankan, dan kalau bisa dikembangkan gitu. Nah, salam dari waktu itu pioners ya karena itu juga permintaan ya, request ya, tidak ada salahnya itu nggak makan sampai 2 jam waktunya seperti itu ya. Ini hari Minggu jadi have fun aja ya. Mang Adun juga dapat seperti ini ya, mau bagaimana lagi, ini kejadiannya ya gitu. Tinggal nanti Mang Adun selesaikan seperti itu. Nanti akan Mang Adun buatkan tutorial verifikasi nomor telepon, karena Mang Adun juga belum memverifikasi nomor telepon seperti itu ya. Di sini ketuk verifikasi. Nah ya, terus kabarnya ini kirimnya ya, maksudnya kirimnya ke negara Belgia biar cepet. Yang Mang Adun tahu seperti itu. Dulu kan nggak tahu ya, dan waktu itu dulu susah banget Mang Adun ya, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan nanti berhasil, karena kan ini udah diupdate nih aplikasi penambangannya, masa masih susah kan gitu. Jadi di sini terus nah ada bacaan mulai ya, nantilah gitu, nanti akan kita tutorialkan ya seperti itu. Baik pioners, kayaknya udah ya bahas dashboardnya, sedikit curhatnya yang banyak, nggak apa-apa, suka lanjutkan, nggak suka wassalam. Enjoy aja sih Mang Adun ya. Kalau Mang Adun mah karena gini, pioners mungkin merasakan ya, pioners mungkin tahu ya, banyak YouTuber itu dari Indonesia itu ya, banyak YouTuber dari Indonesia yang membahas Planet Vlog seperti itu ya. Nah terus itu nggak semua ya, ke Mang Adun nggak semua cocok, ke yang si A juga nggak semua cocok, ke yang si B juga sama nggak semua cocok, nggak bisa. Jadi kecocokan itu siapa yang punya kan gitu ya, itu tergantung dari pribadi masing-masing. Hukum alam lah, katakan seperti itu. Yang suka sama Mang Adun lanjutkan, yang nggak suka ya wassalam. Banyak Mang Adun jujur, bahkan ya pioners tahu sendiri, merekomendasikan Mang Adun. Silahkan pioners ya, itu update juga dari youtuber lain seperti itu kan Mang Adun gitu. Nah itu makanya kenapa, jadi supaya kalau Mang Adun tuh supaya pioners itu tidak ketinggalan informasi ya. Contoh Poklau banyak yang menginformasikan, Mang di channel yang lain seperti ini gitu, itu gimana menurut Mang Adun? Nah misalkan ya, terus menurut informasi banyak lah, Mang Adun udah sering, bahkan Mang Adun langsung pernah membahas video Pak Tarakan Vision ya, itu youtubernya. Karena apa? Mendapat laporan gitu loh, mendapat laporan bahwasanya kehilangan koin Pi seperti itu penting loh. Logika gini ya, ngobrol aja kita ini kan komunitas, namanya komunitas itu ada minoritas ada mayoritas. Oke, maksudnya apa Mang? Maksudnya itu di antara keduanya itu komunitas. Jadi bisa jadi mayoritas, bisa jadi minoritas. Minoritas bagi orang umum, mayoritas bagi sebagian komunitas-komunitas yang lain. Contohnya, Planet Vlog itu komunitasnya lebih besar dari Bitcoin dan Ethereum. Ya, jelas dari pengikut followers di X itu Twitter udah mengalahkan itu jauh itu Bitcoin kan seperti itu. Nah ini namanya komunitas gitu kan ya. Emang tidak bisa kita menyatukan hati dan pikiran untuk selalu sama, tapi tidak ada salahnya
gitu loh. Tidak ada salahnya kita Mang Adun selalu mengingatkan, kita NKRI merdeka ya. Kemarin kita baru 17 Agustusan seperti itu, merdeka ya. Nah, kita NKRI gitu loh. Mang Adun sering ngomongin masalah ini, ngapain gontok-gontokan sesama rakyat ini. Kalau mau perang, kalau mau gontok-gontokan, no, berangkat ke Israel. Enggak, canda ya. Maksudnya seperti itu. Jadi apa? Mengingatkan, toh apa gunanya juga kita membenci orang lain, akan merusak hati kita gitu. Orang lainnya enjoy, kitanya yang sakit hati, pusing, ya akhirnya ya maaf ya sakit. Karena apa? Kemakan pikiran kayak gitu. Itu banyak orang bilang sakit itu katanya itu lebih besar karena pikiran. Itu banyak mengadu menyaksikan seperti itu. Jadi tetap jaga pikiran, tetap jaga hati juga, jaga HP ya, seperti itu. Oke, ini mah udah ngobrol aja ternyata ya badasnya seperti itu. Tidak apa-apalah, Mang Adun tuh jujur seneng di saat-saat Mang Adun bersama Pionir tuh seneng gitu kan. Makanya kenapa Mang Adun tuh selalu sepenuh hati itu dalam apa ya, dalam mengedukasi dan sebagainya ya, apa adanya itu loh, apa adanya. Ini karena apa ya, karena Mang Adun menganggap Pioners itu bukan orang lain gitu loh. Itu ya mungkin mudah-mudahan si Pioners juga menganggap Mang Adun bukan, ya istilahnya bukan orang lain itu dalam artian kita saudara satu komunitas, ayo kerjasama membangun gitu loh, saling mengedukasi ya kepada Pioners lain seperti itu. Jaga gitu, namanya Pioners juga sama, bukan kita doang yang pengen bahagia ya, bukan kita doang yang pengen cuan kayak gitu. Pioners yang sudah tergabung juga sama, kasihan gitu loh. Kecuali buat mereka yang ngomong-ngomongin, silahkan saja, biarkan, tidak perlu kita urus ya gitu. Oke, thank you buat semuanya ya yang udah stay selalu channel Mang Adun. Ya intinya seperti itu. Di sini Mang Adun buka semua ya tadi yang curhatan itu nggak ada masalah, biar Pioners yang baru gabung tuh biar tahu gitu loh, biar nggak salah paham ya. Mang Adun seperti ini udah dari lama, gue perhatiin kok subscribe nambah terus. Nah itu yang jadi tanda tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.